Kita mulai ya. Shalom buat semuanya. Kita mulai pada pemilihan ministry pada saat sore hari ini. Kita memuji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya segala kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih, kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita dipilih, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita menjadi umatnya. Yesus sungguh baik. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendra Winata. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Aku mau memuji, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu
Mungkin dengan kata-kata dalam hidup kami, sepanjang musim hidup kami, Tuhan, akan pengorbanan darah yang telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Engkau yang melayani kami, Tuhan. Kami memuji Engkau selamanya. Engkau yang layak dipujian. Kami tak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memuji, bersyukur, memuliakan Engkau, melayani Engkau, di waktu yang Kau berikan, di usia yang Kau berikan. Dan kami dapat menggunakan untuk melayani Engkau seumur hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, mau memuji-Mu, puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan Pak Hendra untuk doa pembukaan. Shalom. Kita doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini, Tuhan. Kau berkati kami, urapi kami, Tuhan, biar kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Biar Roh Kudus yang pimpin, sertai kami, berkati ibadah kami, Tuhan, di sore hari ini, biar semuanya mendapatkan berkat buat kami semuanya. Lebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau urapi, berkati Tuhan, biar kami mendengar, boleh menerima berkat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian hamba-hamba Tuhan. Kita memuji Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindungan. Aku percaya akan Dia tangguh selama
aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, perlindungan. Aku percaya akan Dia, Tandu selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Ya, silakan buat hamba-hambanya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin ada juga yang ingin didoakan. Shalom. Ya, silakan teman-teman yang mau kesaksian. Bu Messi. Ya, makasih Pak Komingwan. Ya. Suara saya kedengaran? Bagus. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan tuh luar biasa baik. Kemarin kita tim melayani di lapas ya, Gunung Sindul. Ya, dari rumah cukup jauh ya, saya naik ojek. Dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam pelayanan kami. Sekalipun pulang hujan deras, angin, haleluya. Tapi tidak mengurangi kita untuk melayani Tuhan, semangat, amin. Ya, baru angin ya, baru hujan ya, belum ada yang dahsyat. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah utus kita, Tuhan juga akan melindungi kita. Dan puji Tuhan, saya bisa sampai selamat dengan tidak kurang suatu apapun dan tidak sakit. Ya, itu anugerah Tuhan ya. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Karena baru-baru ini kan saya sakit ya, Pak Komingwan tahu, saya sakit yang punya sakit mah, dan itu saya nggak makan, kita nggak makan tuh sampai jam 3 ya. Karena dibilang tuh pelayanannya tuh jam 1, ternyata setengah 2. Jadi kita nggak makan siang, kita nunggu dan sampai jam 3 ya, jam 3 lewat baru kita makan siang. Tapi puji Tuhan ya, mas saya nggak apa-apa ya, puji Tuhan. Biasanya kalau telat makan tuh langsung mas saya kambuh karena baru-baru bayi sakit. Tapi benar-benar penyertaan Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya kita melayani seperti untuk Tuhan itu luar biasa ya. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena saya sudah biasa melayani di mana ya, di Unilever, di mana-mana yang cukup jauh, dan saya boleh melihat itu luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau kita disuruh Tuhan, kita lakukan, dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan kami, sehingga di sana kami boleh menjadi berkat semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Komingwan yang beri kami kesemangat di sana ya, haleluya. Pak Komingwan ikut melalui Zoom-nya, membuat kita semangat lagi, haleluya. Amin. Gembala yang luar biasa ya. Luar biasa. Anak buahnya yang melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, sehat selalu Bu Messi, semangat. Amin. Ya, terus melayani Tuhan. Amin. Bu Adeline, mungkin mau kesaksian Bu Adeline. Pak Johan Sampiako, mau kesaksian nggak? Pulang dari lapas Kuningan. Oh, lagi fokus nyetir. Ya, udah nggak ada lagi yang mau kesaksian. Silakan Pak Dirison untuk Pak Joni kemarin nggak hadir, kemana tuh? Pak Joni kemarin nggak hadir, nggak kemana itu? Kemarin. Ya. Kemarin kemana ya? Tidur. Tidur kali ya. Lupa. Tidur. Ini hari juga tadi mau ke dokter nggak jadi nih. Udah kesuwen mau hujan lagi. Itu kemarin Pak Johannes Sumarmo juga nggak masuk itu. Hadir. Mana itu? Mana tuh Pak Yohanes?
Ini dimulai sekali, 2 kali, 3 kali, seterusnya. Haleluya. Oke, kita sambut firman Tuhan, bermegahlah dalam Tuhan. Ya, kita bermegah dalam Tuhan. Bahkan oleh hambanya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, dengan apa ku balas, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cinta. Oh Yesus, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Ya, silakan namanya Bapak Felix. Ya, baik. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak Tuhan yang Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Bapak dan berterima kasih karena Engkau begitu baik. Sampai hari ini Engkau masih mengaruniakan waktu kepada kami untuk kami boleh bersekutu walaupun hanya melalui Zoom Bapak, di mana melalui persekutuan ini kami boleh mendengarkan karya-karya agung-Mu Bapak. Kami juga boleh mendengarkan pesan Engkau Bapak, di mana kami berarti mempunyai kesempatan untuk semakin dekat kepada Engkau Bapak. Kami tahu semua ini hanya karena kemurahan Engkau Bapak. Sebentar, hamba-Mu ini akan menyampaikan sebagian dari suara hati-Mu Bapak. Engkau urapi bibir anak-Mu ini, sehingga betul apa yang disampaikan betul-betul merupakan suara dari Engkau saja Bapak yang kami dengar. Dan semua ini boleh merubah hidup kami semakin berkenan kepada Engkau. Sharing ini, pemberitaan firman ini, kami mohon pimpinan Engkau dari awal, pertengahan, hingga selesai Bapak. Kami serahkan di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat sore. Terima kasih Pak Komingguan, saya diberi kesempatan kedua kali untuk tampil di sini. Hari ini saya ingin bawakan sebuah tema, bermegahlah dalam Tuhan. Kalau kata judulnya bermegahlah, kata lah itu berarti adalah sebuah perintah atau sebuah pengarahan kepada kita untuk bermegah kepada Tuhan. Berarti lawannya itu tidak. Kalau saya mau pakai judulnya lengkap adalah janganlah memegahkan diri, tetapi bermegahlah dalam Tuhan. Ya. Nah, saya melihat ada dua jenis karakter manusia yang ada di dunia ini. Satu karakter itu terpatri di dalam diri seorang Mother Teresa.
Mother Teresa itu adalah seorang misionaris kelahiran Albania, pekerja kemanusiaan dan advokasi bagi hak-hak orang miskin dan tak berdaya di India. Ya, penerima penghargaan salah satunya Nobel Perdamaian pada 17 Oktober 1979. Dia juga mendapat kehormatan sebagai warga kehormatan di Amerika Serikat. Lalu dari semua rangkaian prestasinya, dia itu sangat layak untuk memegahkan diri, untuk berbangga dan sombong atas dirinya. Tetapi dia mengatakan begini, saya ini hanya sebatang pensil yang sedang dipakai oleh Tuhan untuk menulis sebuah surat cinta untuk orang-orang di dunia, untuk isi dunia ini. Oh, dia punya karya yang demikian. Kita sebagai manusia pun, kita sesama manusia akan mengagumi dia sangat luar biasa. Tetapi dia dengan sangat rendah hati, dia mengatakan dia bukan siapa-siapa. Bahwa dia hanya sebatang pensil. Apapun karya dia itu bukan karya dia. Itu adalah Tuhan yang bekerja melalui dia. Dia hanya sebatang pensil. Inilah artinya dia dapat memegahkan Tuhan melalui diri dia. Tetapi ada karakter kedua yang orang yang begitu berkarya kepada Tuhan sedikit saja itu sudah merasa sangat-sangat sombong. Bahkan belum berkarya untuk Tuhan pun sudah sombong. Kita ingat peristiwa kapal Titanic. Kapal Titanic itu dibuat oleh perancang kapal Titanic itu adalah Thomas Andrew. Thomas Andrew ini dia merancang kapal itu sangat mewah pada zamannya. Itu adalah kapal termewah. Dia sangat bangga dengan kapal dia. Satu hari wartawan bertanya, Pak, bagaimana dengan keamanan kapal ini? Dia menjawab, sangat-sangat aman. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Kita tahu peristiwa dia. Setelah pelayaran pertama, Thomas Andrew ini pun ikut di dalam kapal itu. Kapal itu menabrak gunung karang dan tenggelam. Matinya sangat banyak. Itu terjadi pada 14 April 1912. Itu yang meninggal 1.517 orang. Sangat-sangat banyak. Itu karena kesombongan dia. Itu karena Tuhan tidak berkenan kepada orang sombong. Ada satu lagi, John Lennon yang kita ketahui. John Lennon itu pernah mengatakan, ya, karena dia saking terkenalnya, dia mengatakan gereja sudah berlalu, ya, agama sudah berlalu, ya, sudah tenggelam. Ya. Saat ini kita lebih terkenal daripada Yesus. Kita tahu setelah lewat peristiwa itu berapa bulan kemudian ditembak mati oleh penggemarnya. Ini adalah dua buah karakter yang berbeda. Nah, janganlah memegahkan diri, tetapi bermegahlah dalam Tuhan. Ini adalah sebuah peringatan. Tuhan ingin memperingatkan kepada kita, ya, bahwa kita itu bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, sehingga sedikit pun kita tidak punya hak untuk menyombongkan diri. Ya, saya akan mengambil dari dua kisah dari Alkitab. Salah satu saya ambil dari Yeremia. Saya akan ambil dari Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9, 23 dan sampai 24 saya bacakan. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku di sini huruf besar. Berarti adalah aku Tuhan. Ya, bahwa ia memahami dan mengenal Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang
menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semua itu baik. Demikianlah firman Tuhan. Ini sudah jelas penekanan dari Tuhan. Apa yang Tuhan sukai? Ya. Kemarin saya juga sempat bahkan di sebuah gereja di daerah dalam. Saya membawa alat peraga. Saya membawa sebuah bohlam dengan kabel sedikit panjang. Ya. Lalu bohlam itu ada cetekannya. Saya cetek-cetek itu bohlam nggak hidup. Bohlamnya sudah bagus. Bohlam itu kita beli bohlam yang paling mahal pun kalau kita taruh di kabel, lalu kita cetek-cetek, dia tetap tidak hidup, tidak nyala. Tetapi begitu dia punya ujung kita colok ke sumber listrik, itu baru nyala dan terang. Artinya ini adalah menggambarkan bahwa apapun yang ada pada diri kita hari ini, kita bisa, itu lampu bisa terang, kita bisa pintar, kita bisa kuat, kita bisa kaya. Itu semua karena kita tercolok kepada sumbernya. Kalau itu kabel kita tarik, kita cabut, maka kita akan terlepas dari sumber itu dan kita bukan siapa-siapa. Ya, kalau dus adalah sebuah dus kosong. Kalau kita ke showroom handphone, itu adalah handphone yang dummy top, tidak ada isinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia baru bisa berbuat apa-apa, handphone itu adalah harus punya mesin, harus ada sumbernya. Kita pun harus colok ke saklarnya. Ya. Nah, ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Banyak contoh kasus yang menunjukkan kepada kita bahwa kita itu betul-betul tidak punya kekuatan sedikit pun, kemampuan sedikit pun. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya sering bertanya kepada orang, kalau saya lagi khotbah, saya sering bertanya. Saya cerita begini. Bapak Ibu semua itu sudah punya anak. Pada saat mau punya anak, pada saat istrinya hamil, doanya bagaimana? Pasti doanya begini. Bapak, Tuhan tolong anak saya. Kalau lahir sebagai anak laki-laki, ya paling tidak kayak Lee Min Ho lah, bintang Korea yang sangat ganteng gitu. Oke, itu harapan semua orang. Fair dong. Terus yang kedua, kalau lahir sebagai seorang wanita, cewek anak saya, tolonglah nanti wajahnya mirip Desi Ratnasari misalnya. Itu semua harapan orang. Tidak ada orang yang, Tuhan kalau anak saya yang cewek, tolong dong mukanya mirip Pok Nori. Kalau laki miriplah Tukul. Tidak ada itu, tidak ada. Itu harapan kita. Pertanyaannya, setelah kita berdoa itu, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya menunggu bahwa anak itu ketika lahir, kita hanya bisa menerima. Sehingga itu menggambarkan betapa lemahnya kita. Kita tidak bisa berbuat sesuatu. Yang bisa berbuat sesuatu hanya penciptanya. Kita sering mendengar bahwa ada orang yang ginjalnya sudah parah, ya, sudah kreatininnya sudah tinggi. Tetapi melalui mujizat Tuhan, pencipta itu bisa membuat mujizat, itu ginjal seperti baru kembali. Tetapi kalau kita bawa ke rumah sakit, ginjal itu cuma bisa diganti dengan ginjal orang lain dan sebagainya. Tidak ada yang sempurna. Ya. Jadi semua yang sempurna itu ada pada Tuhan. Ya. Tuhan itu tidak terbatas, manusia itu terbatas. Manusia terbatas hanya sebagai seorang operator untuk kehidupan kita. Sehingga tidak ada hal yang bisa kita sombongkan. Kita bisa pintar, kita bisa kaya, itu karena Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah. Jadi dikatakan, bahwa aku Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di atas bumi. Jadi kesetiaan, keadilan, dan kebenaran itu hanya ada pada Tuhan. Ya. Di kita manusia tidak sempurna. Betul nggak? Kita terbatas, Tuhan tidak terbatas. Itu kita bisa saksikan dengan begitu banyak artis-artis dunia yang sangat terkenal. Lalu kita menerima kabar bahwa dia bunuh diri.
Saya buka itu kisah Michael Jackson. Saya buka itu kisah kematian dari Whitney Houston. Itu semua mati karena overdosis. Lalu Michael Jackson dikatakan di sini, dia itu mati karena serangan jantung. Kesepian yang luar biasa. Lalu tekanan batin. Lalu stres berat. Loh, kita saja manusia, kita semua punya keinginan bisa sepopuler Michael Jackson. Kita sudah membayangkan seorang Michael Jackson seharusnya sudah sangat berbahagia. Karena segalanya dimiliki. Itulah yang dengan firman ini kita harus pahami. Manusia terbatas. Dunia terbatas. Sedangkan Tuhan kita tidak terbatas. Michael Jackson hanya bisa memperoleh sebuah kemewahan hanya satu sisi. Tapi sisi yang lain dia tidak bisa melengkapinya. Yaitu kekosongan jiwanya. Dia cukup bermegah, ya, sehingga dengan kemegahan dia orang tidak berani mendekati dia. Dia kekurangan teman. Dia mati karena kesepian yang sangat luar biasa. Itu adalah gambaran kehidupan kita sebagai manusia, sehingga di saat kita populer pun ingat di balik itu ada sebuah kekosongan dalam diri kita. Ingat bahwa kita pun tidak bisa bersikap adil. Yang bisa itu adalah kalau kita bisa, di saat pikiran kita disentuh oleh Tuhan, di saat itu kita masih bisa melawan diri kita untuk bersikap adil. Contoh, kalau anak kita berantem sama anak tetangga, yang memulai, yang nakal anak kita, tapi anak kita dipukul sampai bengkak begitu. Yang kita datang, kita sebelum disentuh oleh Tuhan, kita tidak bisa adil. Kita akan datang memarahin anak tetangga kita. Itu sifat asli kita. Tetapi kalau Tuhan sudah menyentuh kita, saya yakin dan percaya bahwa kita bisa bersikap adil melihat itu secara objektif. Jadi kita tidak mengumbar kemarahan kita. Itu adalah sifat-sifat Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kalau kita mengenal Tuhan. Baik, sekarang dasar apa yang menyebabkan kita tidak boleh memegahkan diri? Ya. Kita tidak boleh memegahkan diri. Otomatis kita mau tahu kenapa tidak boleh memegahkan diri. Saya mau buka firman bagian kedua dari Mazmur. Dari Roma 11. Roma 11 Roma 11 ayat 11 itu dari Roma 11 ayat 16 sampai 21. Roma 11 ayat 16 sampai 21. Judul perikopnya adalah Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ya. Sebelum saya masuk ke sini, di dalam Alkitab pun itu ada seorang tokoh, banyak tokoh Alkitab itu yang sebetulnya mereka itu terlalu memegahkan diri menyebabkan kemarahan Tuhan. Tetapi yang kita tidak menyangka seorang Daud yang menjadi raja kesayangannya Tuhan, itu pun pernah memegahkan diri. Tetapi beruntung Daud itu menyesal dan datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Ya. Di dalam satu Tawarikh 21 ayat 4 sampai 7 itu menceritakan bagaimana Daud itu membuat Tuhan marah. Di saat itu dia membanggakan diri sangat luar biasa. Saya bacakan, tapi saya lebih tertarik bacanya dari ayat pertama. Saya lebih tertarik baca dari ayat pertama, yaitu di sini dikatakan. Judul perikopnya pendaftaran dan hukuman. Sebelum saya masuk ke Roma tadi, saya akan buka. 1 Tawarikh 21 ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Bunyinya demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud
untuk menghitung orang Israel. Ini adalah perbuatan dari iblis yang mempengaruhi Daud untuk coba melawan Tuhan. Lalu ayat 2, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahu kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkan dalam pendaftaran sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Yoab sudah sadar titah ini adalah keji. Lalu tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Ini akibat dari sikap Daud yang angkuh. Sebetulnya kalau kita secara manusia kita berpikir, apa sih salahnya cuma menghitung jumlah tentara dia saja. Itu sebetulnya adalah sebuah kekejian kepada Tuhan. Karena apa? Karena sebelumnya Daud itu berperang di mana-mana sudah disertai oleh Tuhan. Musuhnya diserahkan kepada Daud. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Tetapi atas pengaruh iblis, di saat ini dia mulai lupa dengan Tuhan. Sehingga waktu dia mau maju perang, dia memerintahkan Yoab untuk menghitung pasukan. Dia sudah memulai dengan menggunakan akal dia sendiri. Tidak mengandalkan Tuhan. Itu menyebabkan Tuhan marah. Nah, oleh karena itu, bangsa Israel itu akhirnya kalah. Itu Tuhan marah. Tetapi beruntungnya Daud, itu dia akhirnya menyesal dan datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan. Nah, sekarang saya masuk ke Roma. Jadi di dalam Alkitab pun masih ada orang yang memegahkan diri. Hal itu tidak menyenangkan Tuhan. Sekarang saya masuk ke Roma 11. Roma 11 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan. Roma 11 ayat 16 sampai 21. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Di sini firman ini menyampaikan, mulai dari ayat 16, dia bercerita dalam hal ini selalu bercerita antara hasil dan sumber. Di sini dikatakan, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Karena roti itu dibuat dari adonan. Kalau adonan itu kudus, sumbernya kudus, maka buahnya pun kudus, yaitu roti itu akan kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi ini Tuhan menggambarkan bahwa
buah itu ada sumbernya. Selalu ada sumbernya. Ini mengajarkan kepada kita untuk hidup selalu ingat ada sumbernya. Keberadaan cabang itu bagaimana itu pun sangat tergantung kepada sumbernya. Nah, kemarin saya kasih alat peraga kabel listrik itu, yaitu begitu saya colok itu lampu nyala. Saya cabut, lampu itu mati. Ini membuktikan bahwa sumber itu menopang buahnya. Ya, adonan itu menyebabkan roti itu sama seperti yang dari sumbernya. Tanpa sumber ini tidak bisa. Maka listrik dapat, lampu itu nyala karena listrik. Bukan sebaliknya, bahwa lampu listrik ini yang menopang ke listriknya. Saya coba lampu listriknya saya cabut, ini kabel tetap tercolok, AC-nya tetap nyala, lampu yang lain tetap nyala. Itu menggambarkan bahwa buah itu bukan dia yang menopang akar yang menopang buah. Ini harus kita sadari bahwa kehidupan kita hari ini kita ditopang oleh sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Lalu yang kedua dikatakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu tunas liar. Ini adalah sebuah gambaran, beberapa cabang yang dipatahkan itu adalah gambaran mengenai bangsa Israel, orang Yahudi. Ya, kalau mereka sampai dipatahkan, artinya mereka itu tidak dikasihi oleh Tuhan, itu dibuang. Karena mereka dibuang, maka judulnya itu tadi adalah judul itu Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Kita beruntung bahwa karena Israel itu hatinya tegar tengkuk, orangnya degil, maka Tuhan marah kepada mereka, kita mendapat kesempatan. Tuhan akhirnya kita sebagai tunas-tunas liar, kita dicangkokkan di dalam kepada pohon itu. Artinya Tuhan mengasihi kita. Kita mempunyai sumber kehidupan. Tetapi kadang-kadang keangkuhan manusia itu keangkuhan manusia, dia mengatakan, kadang-kadang berpikirannya Tuhan mengingatkan kepada kita. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan, kita artinya sudah menerima kasih anugerah Tuhan. Tuhan mengizinkan kita itu mengenal Dia dan hidup menempel kepada Tuhan, sehingga kita diantaranya dan turut mendapatkan bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Artinya kita mendapatkan sumber kehidupan. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Kalau hari keberadaan kita hari ini, Tuhan memberkati kita. Jangan sedikit-sedikit, jangan sekali-kali kita bermegah. Karena apa? Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Artinya bukan kita yang bukan Tuhan yang membutuhkan kita, tetapi kita yang membutuhkan Tuhan. Tanpa akar itu kita tidak hidup. Ini firman-Nya sangat jelas bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita hidup dalam topangan akar, yaitu sumber kehidupan kita, Tuhan kita. Nah, mungkin kamu akan berkata, cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan diantaranya sebagai tunas. Nah, inilah pikiran-pikiran kita. Kadang kita berpikir bahwa ya, karena Tuhan butuh saya, lalu yang itu disingkirkan, kita dimasukkan ke situ. Itu adalah sebuah pemikiran yang sangat keji di hadapan Tuhan. Kita merasa kita sangat penting di hadapan Tuhan. Maka diingatkan di ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi di sini sudah jelas bahwa orang pilihan, bangsa Yahudi saja bisa Dia singkirkan, apalagi kita. Oleh karena itu, sedikit pun kita tidak boleh memegahkan diri. Kita selalu harus ingat bahwa keberadaan kita semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi hari ini keberadaan kita hari ini semua itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, lalu kalau kita sudah merasa bahwa kita itu menerima kasih karunia Tuhan, kita harus bersikap bagaimana?
supaya kita sadar bahwa kita menerima kasih karunia Tuhan, berarti kita harus menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Lalu kalau Tuhan yang memberi kehidupan, memberi berkat, keselamatan kepada kita, kita harus bagaimana bersikap kepada Tuhan. Supaya kita memahami, artinya kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Harus bisa menyenangkan Tuhan. Supaya bisa menyenangkan Tuhan, kita harus mengetahui apa yang Tuhan maui dari kita. Sehingga kalau kita mau tahu apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan, tidak ada cara lain. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari dengan cara membaca firman, bergaul karib dengan Tuhan. Saya punya satu pengalaman. Kalau kita tidak bergaul karib, percayalah, kita ketemu Tuhan, kita akan gagal, kita akan kaku. Saya itu punya kakak, dia punya anak kuliah di Trisakti, kos di daerah Grogol. Dia kos di daerah Grogol. Kebetulan saya ada di Jakarta. Nah, dia itu kakak saya tinggal di Jambi, jarang ke sini. Dari kecil anaknya, dari SD kelas 2 sudah dibawa ke Purwokerto sekolah ikut neneknya di sana. Sehingga komunikasi dengan bapaknya itu hampir tidak ada. Nah, satu hari bapaknya dari Jambi datang ke Jakarta. Sekarang anaknya sudah kuliah. Waktu kuliah itu kakaknya minta saya anterin ke Grogol, ke kosnya anaknya. Kira-kira gambaran apa yang terjadi ini betul-betul menggambarkan hubungan itu harus selalu dibangun, komunikasi dibangun. Karena ini akhirnya saya anterin itu, saya duduk seperempat jam itu betul-betul seperti orang bodoh. Karena bapaknya duduk diam, sama anaknya juga tidak bicara apa-apa. Anaknya juga diam. Saya bilang, kok bisa ya seorang bapak dengan anak tidak bisa komunikasi? Itu adalah akibat dari tidak pernah bergaul dekat. Tidak pernah komunikasi. Sehingga kalau kita mau supaya Tuhan mengenal kita dan kita tidak salah jalan, kita harus sering komunikasi dengan Tuhan. Yaitu dengan cara setiap hari kita mencari maunya Tuhan melalui pembacaan firman. Lalu kita harus bercengkrama secara dekat dengan Tuhan, yaitu kita harus rajin berdoa. Doa itu tempat curhat kita dengan Tuhan. Kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan. Itu curhat kita, media curhat. Kita tidak manfaatkan adalah kerugian dari kita. Jadi poinnya adalah pertama, kita harus sadar bahwa ada yang menopang kehidupan kita, sumber kehidupan kita. Itu tidak boleh dilupakan. Jangan pernah sekali-kali merasa bahwa keberadaan saya hari ini, seperti saya bisa khotbah segala hebatnya saya. Sama sekali tidak hebat. Sekali Tuhan bikin lidah saya tidak bisa bergerak, itu saat itu selesai. Yang bisa cuma Tuhan. Ya, banyak yang kita bisa lihat. Yang kedua, kita setelah Tuhan mengaruniakan semuanya kepada kita, kita harus bergaul dekat dengan Tuhan. Kita harus memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita lakukan itu. Mungkin dari saya hanya 2 poin itu saja. Kita harus sadar bahwa hidup kita karena ada yang menopang, sehingga tidak ada sedikit pun kita bisa menyombongkan diri. Nah, lalu setelah itu kita harus bisa mengetahui, karena Tuhan sudah menganugerahkan keberadaan kita hari ini, bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa kesehatannya baik, itu karena karunia Tuhan. Maka kita harus melayani Tuhan, melayani sesuai yang Tuhan butuhkan, yang Tuhan inginkan, yaitu dengan cara bergaul intim dengan Tuhan, yaitu setiap hari kita mencari maunya Tuhan melalui firman Tuhan, dan kita bercurhat-curhatan dengan Tuhan melalui doa dengan Tuhan. Itu sedikit firman-Nya. Amin. Saya tutup dengan doa. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pesan Engkau telah hamba-Mu sampaikan, Bapak. Mudah-mudahan pesan ini boleh diterima dengan baik, boleh dipahami dengan baik, boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap yang mendengarkannya, Bapak. Dan untuk hari-hari ke depan, semua pesan dari Engkau boleh kami terapkan dalam kehidupan kami, Bapak. Pimpin kehidupan kami, tuntun kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Engkau, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Haleluya. Amin. Ya, terima kasih ya untuk hambanya Bapak Felix Artanto ya yang sudah menjadi berkat firman Tuhan pada sore yang indah ini ya. Memang kita ini harus bermegahnya itu harus bermegah di dalam Tuhan ya. Jangan kita merasa kita sudah diberi segalanya, kita jadi lupa sama Tuhan ya. Ini yang repot ya. Seharusnya ketika kita diberkati berlimpah, seharusnya kita harus bermegahnya itu di dalam Tuhan. Ya, bisa memberi, bisa melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan ya. Karena di Mazmur 37 ayat 23 Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, kalau kita sudah diberkati, hidup kita ini harus melakukan apa? Yaitu melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu melayani Tuhan. Amin ya. Karena di Efesus 2 ayat 10 kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang mana telah dipersiapkan Tuhan untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Ya, jadi jangan hidup semau gue. Nah, ini yang repot ya. Saya percaya Pak Felix ini juga nggak ada yang kebetulan ya bisa masuk di wadah Full Gospel ya. Saya juga maaf kata ya, saya juga produk dari Full Gospel nih. Akhirnya saya bisa jadi hamba Tuhan. Dan saya percaya itu nggak ada yang kebetulan. Itu saya percaya itu Tuhan sudah buat skenario-nya ya tentang kehidupan kita untuk kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, yaitu membalas kebaikan Tuhan. Siapa sih yang melayani kita terlebih dahulu kalau bukan Tuhan Yesus? Sampai hari ini loh. Kita masih sehat, kita masih diberi waktu, kemurahan Tuhan, ya disertai, dilindungi, bahkan diberkati, ya. Nah, itu kita harus menyadarkan pola pikir dan hati kita ini harus selaras dengan keinginan Tuhan. Amin. Memang nggak mudah ya, jadi hamba Tuhan itu nggak mudah. Kita banyak tantangan, banyak godaan ya. Tetapi kalau kita nempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, kita akan lebih dipakai Tuhan menjadi hamba yang luar biasa, yang setia, yang taat, ya, yang selalu mau melakukan apa yang menjadi perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita harus menyadari, kita hidup cuma sekali. Ya, manusia bisa hidup kalau kuat 70 tahun, Mazmur 90 ayat 10. Kalau kuat lagi 80 tahun itu kesukaran yang besar. Kita akan tidak lagi kuat berdiri ya, berjalan, berlari apalagi ya. Nah, itu kita harus menyadari waktu hidup kita ini singkat. Dan apa yang kita harus lakukan yaitu lakukan firman Tuhan. Ya, senangkan hati Tuhan deh. Saya punya prinsip satu, saya mau melakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan dan selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya. Karena kita ini buatan Allah kan pasti datangnya dari surga. Jadi jangan nyasar, pulangnya juga harus ke surga. Amin. Ya. Jadi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk mencari jiwa-jiwa yang menjangkau seperti Full Gospel ya, menjangkau pria-pria. Itu FTB Man itu bengkelnya pria. Yang sontoloyo semua pria-prianya ya. Tapi di luar biasa ya. Diberkati oleh Tuhan, terus ditempa ya bejana-bejana kita untuk menjadi keinginan Tuhan, yaitu menjadi pria-pria yang berkualitas ya. Terus melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk menjangkau pria-pria yang lain, teman-teman kita ya, supaya berbalik ke jalan yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Felix Artanto, kiranya Tuhan pakai, juga Tuhan sertai damai sejahtera untuk istri, juga anak mantu, dan sebentar juga tahun depan akan memiliki cucu ya, jadi opung ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Derikson untuk sebuah lagu. Ya, sebelumnya kita tampilkan pembicara kita besok ya. Ya, besok kita akan dilayani, kita sudah kenal ya, ini siapa ini? Ibu Messi ya, Ibu Misela ya, yang mana kita akan diberkati oleh firman-Nya, aku dipulihkan Tuhan.
Seperti hari ini ya, kita harus bermegahlah dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Derikson sebelum Bu Messi untuk doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa pada sore hari ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau. Biar setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang mengharum di hadapan Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang datang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami harus memegahkan Engkau dalam hidup kami. Kami harus memegahkan Engkau dalam pelayanan kami Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kami bisa melayani, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami kembalikan semua untuk Engkau Tuhan. Kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi kami mau katakan semuanya karena Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang datang mengingatkan kami, dan kami percaya Engkau sayang sama kami Tuhan, sehingga Engkau datang menegur kami dengan firman-Mu ya Bapa, untuk kami kembali untuk memegahkan Engkau dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam apapun yang kami lakukan, untuk semuanya kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu Pendeta Philip Tanto Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan, berikan urapan Tuhan, hikmat-Mu ya Bapa, supaya setiap Tuhan firman yang dia sampaikan itu mendatangkan berkat Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Engkau, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati istri, anak, cucu, berkati Tuhan mantunya Bapa. Dan kami percaya juga Tuhan akan berikan cucu Tuhan. Karena firman-Mu berkata, beranak cucu penuhilah bumi. Itu firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu firman itu hidup dan berkuasa. Berikan damai sejahtera sukacita buat hamba-Mu sekeluarga Papa. Pak Pendeta Felix Tuhan, pakai Tuhan dengan luar biasa untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, malam ini Tuhan, sore ini kami mau berdoa juga untuk Pak Komingguan sebagai gembala FM kami. Tuhan memberkati. Kami tahu Tuhan bukan satu kebetulan, Tuhan tempatkan hamba-Mu ini Tuhan bersama dengan kami. Tapi Tuhan punya rencana buat setiap kami yang ada di FM ini Tuhan. Untuk kami bertumbuh bersama di dalam Engkau. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan melengkapi hamba-Mu Pendeta Tuhan Yesus Gembala kami, Pak Komingguan dengan luar biasa. Hikmat-Mu, urapan Tuhan mengalir dalam hidupnya ya Bapa. Supaya dia
boleh membawa kami untuk lebih lagi mengerti rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati istri, anak, cucu, mantunya, berkati pelayanannya Tuhan, berkati apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupannya. Keluarga besarnya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa buat Pak Hendra. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini Pak Hendra boleh bersama kami. Kami tahu ini adalah mujizat Tuhan. Karena firman-Mu berkata selangkah di depan kami maut. Kalau Pak Hendra boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan. Firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami percaya setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan, berikan damai sejahtera sukacita untuk Pak Hendra. Untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Engkau berikan kekuatan buat otot-otot kakinya, tangannya, semua ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan membuat Tuhan organ tubuhnya itu sempurna adanya. Terima kasih Bapak, memberkati pelayanannya, memberkati usaha bisnisnya, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan juga berdoa buat anaknya yang belum sampai saat ini belum mempunyai anak ya Bapak. Kami percaya Tuhan. Firman-Mu berkata beranak cucu penuhilah bumi. Itu firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan buka kandungannya. Mana Tuhan sudah menolong Hana. Tuhan buka kandungannya. Kami percaya anak Pak Hendra juga akan mengalami kuasa. Dan mujizat Tuhan terjadi. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Waktu Tuhan itu yang terbaik bagi anak Pak Hendra. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Nikolas. Kami berdoa untuk Pak Dirikson. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Joni, Pak Yohanes. Hamba-hambamu yang setia di dalam FM Tuhan, membantu Tuhan jalannya FM ini Tuhan, sehingga semuanya Tuhan mereka lakukan karena mereka mencintai Engkau, dan kami percaya jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan ya Tuhan, dan kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka, dalam pelayanan mereka, dalam usaha bisnis mereka, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat mereka berhasil ya Bapa. Berkati keluarga mereka dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Makasih Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak, buat setiap kami yang ada di FM ini. Kami percaya firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah mencari Engkau pada sore ini, dan kami yakin dan percaya, kami yang lemah sudah dikuatkan, kami yang susah sudah dihiburkan, kami yang sakit sudah disembuhkan. Dan firman-Mu kata oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapak, kami yang punya masalah, Engkau beri kami jalan keluar ya Bapak. Kami juga berdoa buat anak kami Tuhan, Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus film, Tuhan Yesus Yabes, Tuhan juga memberkati ya Bapak. Biar Tuhan melalui anak yang masih kecil ini, Tuhan yang dimuliakan dalam hidupnya. Dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga berdoa buat orang-orang tua kami yang ada di FM ini. Kami berdoa untuk Ibu Lydia. Kami berdoa untuk Ibu Grace. Kami berdoa Tuhan untuk Opung. Kami berdoa buat yang lain-lain yang sudah lanjut usia. Kami percaya firman-Mu berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka ya Bapak. Kami percaya mereka tidak sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang bersama dengan mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera sukacita, dan pakai mereka ya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam mereka melayani Engkau, di dalam apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di FM ini. Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk Ibu Christine. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan pakai Ibu ini Tuhan untuk melayani di penjara-penjara ya Bapak. Di anak-anak jalanan. Kami tahu Tuhan itu satu pelayanan yang mulia di hadapan Tuhan. Barangkali orang tidak menganggapnya. Tapi kami percaya Tuhan yang menganggapnya Tuhan. Itu pelayanan yang
Tuhan inginkan dalam hidup kami. Karena kami tahu setiap kami hamba-hambamu punya talenta yang berbeda-beda. Dan kami percaya dimanapun Tuhan tempatkan kami, biar kami menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pakai Ibu Christine Tuhan untuk menjadi berkat, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak orang boleh bertobat dan datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami yang ada di FMI dalam tangan-Mu. Kami tidak sebutkan mereka satu persatu nama mereka, tapi kami percaya Tuhan mengenal mereka satu persatu yang ada pada sore ini yang mengikuti ibadah melalui Zoom ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh pujian penyembahan firman yang kami sudah dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Tolong bangsa ini Bapa. Biar bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan bangsa ini boleh ada damai, sejahtera, sukacita. Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Berikan pertobatan untuk bangsa ini Tuhan. Banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biar setiap mulut akan mengaku, tiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW. Berikan roh takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan biar juga mereka boleh diselamatkan Engkau ya Bapak. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang besar dan dahsyat. Yang kami layani, yang kami sembah. Engkau Allah yang punya langit dan bumi, surga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga dapat menyelamatkan mereka dengan cara-Mu yang luar biasa. Pakai kami setiap hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan, untuk menjadi terang, menjadi berkat, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bangsa ini. Makasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk dokter, suster, Tuhan juga berikan mereka kesabaran, hikmat-Mu ya Bapak, supaya setiap pelayanan mereka Tuhan, boleh menjadi berkat, dan pasien-pasien yang mereka layani, boleh mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan, melalui dokter dan suster ya Tuhan. Dan tolong juga mereka supaya setiap obat-obat yang mereka berikan kepada pasien Tuhan itu mendatangkan kesembuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, obat-obat itu cuma alat, tapi yang menyembuhkan Engkau, dokter di atas segala dokter. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita untuk dokter-dokter, suster-suster ya Bapak. Biar semuanya Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga setiap hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati mereka, pakai mereka, urapi mereka ya Bapak. Dimanapun Tuhan tempatkan mereka, kami tahu Tuhan tidak pernah salah menempatkan setiap hamba-hamba-Mu. Dan Tuhan juga akan melengkapi mereka. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Biar melalui kehidupan mereka, melalui pelayanan mereka, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya firman-Mu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kami percaya doa-doa kami pada sore ini, kami akan mendapat jawaban-jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Amin. kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya hidup sehat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum. Perkenanan Tuhan selalu ada. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima Terima kasih. kasih Pak Nikolas.
Ya, luar biasa. Terima kasih kepada B. Felix. B. Felix ini baru saya lihat kemarin beberapa waktu ada di Palem, ya kan? Karena beliau adalah tokoh ya, jadi kita harus hormat kepada tokoh ya. Luar biasa. Jangan begitu, Pak. Haleluya, Be. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Hari ini firman-Nya luar biasa. Yang sebentar lagi B. Felix ini akan dibaptis. Bukan dibaptis ya, pentahbisan jadi seorang pendeta ya. Belum, enggak. Bukan pendekar ya, Pak Timi ya. Pak Timi bilang kalau lewat dari pendeta jadi pendekar. Bahasanya B. Felix ini sudah seorang pendeta gitu loh ya kan. Maka ya, luar biasa. Haleluya, hari ini. Segalanya yang judul ini, saya tadi mendengar luar biasa ya kan. Karena judul ini adalah judul setiap kali kita akan berbicara mengenai firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan masukan kepada kita. Apa sih yang dibicarakan judul? Tiba-tiba judul itu masuk ke dalam pikiran kita. Dan Tuhan mau itu. Karena memang kalau kita bermegah dalam Tuhan, beda bermegah dalam kuasa kegelapan. Kalau orang bermegah dalam kuasa kegelapan, ketika dia dapat kantau, maka dia perginya pasti kemana? Pasti ke diskotik, ke tempat dugem, ya kan? Kalau nggak percaya, tanya Pak Derikson atau Gembala, ya kan? Luar biasa. Tapi ketika hidup bermegah dalam Tuhan, maka orang itu semuanya milik Tuhan dan dia sadar, ya kan? Dan kacamata kuda laki-laki itu dipakai. Kalau nggak percaya, tanya Pak Timi, ya kan? Pendeta Timi. Beliau sudah berjanji kepada Tuhan, jika melenceng, dia akan lebih baik saya mati dan mati terus masuk neraka. Wih, luar biasa itu. Maka suaranya adalah suara dengungan, suara Roh Kudus, sehingga apa? Kita menjauh dari segala cobaan dan godaan itu. Dan kalahnya manusia seperti itu. Ketika uang banyak, maka ia terjatuh dalam ya mungkin B. Felix banyak sekali mendengar kesaksian tentang kita di FGV Man, dia akan tentang laki-laki ini. Laki-laki yang terjatuh, laki-laki yang betul-betul yang morat-marit, tapi setelah dia diobatin oleh kuasa Roh Kudus, maka dia bangkit dengan segala kemenangan. Saat dia bangkit, dia meninggalkan semuanya. Tapi ketika dia bangkit, dari ekor menjadi kepala, ketika dia lihat dan dia jatuh kembali ke dalam hal yang jahat, maka dia akan turun kembali. Hati-hati sekali. Baik, ini kelihatannya Pak Timi udah mau bicara ya? Pak Timi ya? Ya, oke, silakan Pak Timi. Karena saya semangat mendengar khotbah nih. Bilang aja. Silakan Pak Timi, Tuhan berkati. Pak Timi ya udah jam 10 ini, udah malam juga. Kan mau duluan dulu ya. Minta Terima duluan. kasih Pak Felix. Pak Timi. Pak Timi udah mau. Kemarin baru ketemu ya Pak Timi kita ya. Udah mulai Zoom juga ya. Ya. Sebentar, yang penting begini. Pak Nikolas. Yes. Memang saya janji sama Tuhan di mimbar tiap khotbah, saya bilang di mimbar tiap khotbah keluarga. Kalau saya berzina, bersetubuh di luar dengan istri saya siap masuk neraka, Tuhan bikin mati. Ya. Tapi bukan berarti godaan nggak ada Pak Nikolas, ada aja melalui pikiran. Wah, itu makin, ya betul. Tapi Roh Kudus tetap memberikan kekuatan lah. Ya, cuman godaannya nggak sampai mau berzina gitu, enggak. Tapi saya mau menanggapi yang khotbah Pak Felix ya. Luar biasa ya. Makanya saya lihat nih yang penting khotbah ini ada kuasa sana. Malam ini saya diberkati karena khotbah Pak Felix ada kuasa gitu loh. Kelihatannya contohnya simple, sederhana, sering kita dengar kan tentang Michael Jackson, tentang John Lennon, apa kita sudah lama mendengar itu ya karena dia menghujat Tuhan. Tapi dengan diingatkan firman Tuhan malam ini tuh karena firman Tuhan yang disampaikan, saya percaya Pak Felix sungguh-sungguh di dalam Tuhan, makanya setiap perkataannya tuh penuh kuasa gitu loh. Jadi membuat saya teringat kembali, saya pikir wah berarti untuk kita juga bahwa kita nggak boleh bermegah, kita nggak boleh menyombongkan diri, termasuk saya lah. Jadi firman Tuhan juga kan buat kita semua gitu loh. Untuk lebih lagi kita merendahkan hati. Nah saya teringat juga saudara ada suatu gereja menengah di Jakarta, pernah bicara sama saya begini gembalanya. Saya nggak sembarangan mengundang pembicara di gereja saya.
Nah, saya sering katakan begitu tuh, kalau saya sering mendengar perkataan demikian, Gembala. Maksud saya itu, menurut saya sih sedikit ada kesombongan ya. Dia bilang, gereja saya tidak sembarangan untuk menerima pembicara. Tapi suatu ketika, nggak sampai 1 tahun, hitungan 6 bulan lah. Suatu saat dia ngundang pembicara tamu, dan saya tahu itu pembicaranya lagi ada masalah dengan wanita gitu, tentang wanita lah. Sampai sinodenya sudah pecat lah dia lah. Cuman dalam hati saya tuh, makanya akibat kesombongan tanpa sadar, dia nggak tahu bahwa pendeta itu ada masalah dengan wanita gitu loh. Ya. Saya yang tahu karena saya banyak hubungan dengan pendeta, termasuk sinode dia gitu loh. Dia pada cerita sinode, oh itu pendeta itu udah dipecat karena ada masalah dengan wanita lain lah gitu katanya. Dalam hati saya kok khotbah, nah makanya saya dikasih hikmat juga. Oh berarti tuh makanya tuh gembala sama kita semua manusia nggak boleh menyombongkan diri. Termasuk belum lagi saya suka dengar juga tuh gereja saling waktu saya pernah pergi ya sama-sama pendeta, kan saya suka satu mobil tuh waktu pelayanan. Dia ngomong gereja saya begini, sinode ini segini. Saya langsung ngomong begini, bro, jangan suka ngagungkan gereja, agungkanlah Tuhan Yesus. Iklan kecap nggak ada yang berkata nomor 2, semua juga nomor 1. Setuju ya? Jangan anggap tuh promosin gereja, promosinlah Roh Kudus Tuhan Yesus gitu loh maksud saya. Makanya mohon maaf di sini juga, jangan anggap di sini gereja karena teologinya luar biasa, dari gereja sama aja. Sama aja. Tuhan cari tetap yang mau sungguh-sungguh. Kita sering dengar juga kan mau master teologi kayak apa, tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh ke dalam Tuhan, khotbahnya memang bagus, tapi nggak ada kuasa kalau menurut saya. Saya suka berapa kali dengar juga. Tapi mereka orang biasa aja gitu loh. Tapi khotbahnya sederhana, tidak ada teologi. Tapi ada kuasa. Dan kita yang mendengar merasakan, waduh. Nah itu maksud saya. Jadi mengingatkan untuk kita semua di tempat ini, kita jangan bangga dengan jabatan kita, jangan bangga kita berasal dari gereja mana. Kan Tuhan selalu menyuruh kita rendah hati, walaupun kita gereja kita mungkin dari gereja kecil, tanpa nama, tanpa jemaatnya tidak banyak, tapi kalau dengan sungguh-sungguh, gembalanya sungguh-sungguh rendah hati, pasti juga urapan Tuhan ada gitu loh. Ya itu aja sih. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih, Petimi, ya kan? Ya memang ketika kita bicara tanpa urapan, rasanya bicara itu, apalagi kita menggunakan logika ya, yang seolah-olah kita adalah seorang S1, S2, S3, bahkan S-teler, makin berbahaya. Orang selalu ingin membanggakan siapa saya. Saya adalah seorang mungkin dosen dan sebagainya. Maka Yesus datang ke dunia ini, dia adalah seorang anak raja, anak Allah Bapa, dan dia tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Bahkan dia selalu kerjanya melayani, bukan dilayani. Luar biasa itu. Bahkan saya juga melihat bahwa murid-murid Yesus, 12 murid itu, mereka tidak diberikan satu inventaris yang luar biasa. Misalnya mobil, atau mungkin kuda terbang, atau enggak. Mereka berjalan kaki. Mereka bekerja luar biasa. Dan mereka juga memang menjala jiwa. Itu luar biasa. Baik, terima kasih Pak Timi. Tuhan berkati. Salam buat istri, anak cucu diberkati ya. Di sana ya, luar biasa, Tuhan berkati. Baik, kita kembali kepada Ibu Grace. Haleluya. Ibu Grace. Ibu Christine tuh Pak Nicholas. Kenapa? Ibu Christine udah angkat tangan. Barangkali ada pelayan. Iya, oke. Ya, silakan Ibu Christine. Ibu Christine, Calvin dari Prancis. Silakan, Bu. Terima kasih juga kepada Ibu Messi yang sudah tadi doakan kita semua dalam saat. Terima kasih Pak Nicholas. Terima kasih Pak Pendeta Felix ya. Saya beruntung hari ini bisa ikut ya, karena hari ini di Prancis itu namanya Mardi Noir. Mardi Noir itu Selasa Hitam. Karena hari ini semua orang turun untuk manifestasi apa ya bahasa Indonesianya? Demo karena kenaikan dan lain sebagainya. Jadi hari ini tuh menjadi satu sejarah, catatan sejarah yang luar biasa di Prancis, sehingga saya harus menggantikan banyak pelayanan. Jadi saya tadi mau bertanya ya kepada Pak Pendeta Felix. Sebelum saya bertanya,
sepanjang Bapak tadi menguraikan atau sharing akan firman Tuhan, saya teringat lagu waktu kami masih sekolah minggu, waktu masih kecil ya. Mungkin semuanya udah tahu juga. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Jangan lepas dari caranya, jangan lepas dari akarnya. Itu rema yang boleh saya dapat hari ini dari perenungan dari Bapak Pendeta Felix. Dan ketika kita tidak lepas dari caranya, maka akar yang kudus tadi dikatakan adonan yang kudus, adonan yang suci itu akan mengalir dengan sendirinya ke dalam kita. Sehingga ketika itu memenuhi kita, tidak akan pernah ada perasaan untuk bermegah karena kita. Kita bermegah di dalam Tuhan karena semua itu Tuhan yang kasih. Nah, itu mungkin rema yang saya boleh dapatkan meskipun tadi cuaca ini kan lagi badai di daerah kami. Jadi, saya bilang semoga saya bisa ikut dan saya tangkap remanya Tuhan. Saya berdoa luar biasa dan puji Tuhan. Itu rema yang saya dapat bahwa kita harus only bermegah di dalam Tuhan bukan karena kita hebat. Bukan karena kuat dan gagah kita. Dan selalu saya teringat dalam Yohanes 15 ya, bahwa di luar Tuhan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalaupun kita dikasih talenta, kita dikasih berkat, kita diberikan Tuhan harta yang berlebih, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Dan kalau karena itu Tuhan, kita harus bisa membagikannya. Punya talenta untuk berkhotbah, sharingkan itu kepada orang lain. Biar orang lain juga bisa dimenangkan. Kalau kita punya kelebihan harta sedikit, bagikan buat orang lain. Bukankah Tuhan berkata, kalau engkau memperhatikan, peduli kepada orang-orang yang paling hina ini, itu sama saja kita melayani Tuhan. Jadi itu yang berusaha saya lakukan. Nah, Bapak, saya mau bertanya dari Roma 11 tadi ya, yang Bapak ambil itu Roma 11, bahwa ada akar yang dicangkokkan. Bapak mengatakan, kita inilah Israel yang dicangkokkan. Karena Tuhan udah marah sama Israel ya, pada saat itu mereka tegar tengkuk dan lain sebagainya. Sehingga kita ini cangkokkan. Nah, pertanyaan saya Pak, kuat mana nih Pak? Cangkokkan apa akar aslinya? Jadi kuat mana nih ya? Karena saya melihat juga nih akhir-akhir ini banyak sekali, terutama masa pandemi, banyak istilahnya sekolah teologi ya, atau pembelajaran Alkitab yang bersertifikat atau berdiploma, berijazah itu by online, Pak. By online. Sehingga hasilnya yang saya dapat, saya kan nanya-nanya nih, setelah mereka diwisuda, saya nanya, bagaimana siap untuk terjun, karena mereka mengambil jurusan misi ya. Siapkah untuk terjun ke lapangan? Dia bilang, enggak, kan selama ini online. Jadi by online saja. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi yang cabang asli itu adalah bangsa Yahudi, Bu. Kita adalah cabang-cabang liar. Karena kita bukan turunan Yahudi, Bu. Sehingga kita adalah cabang liar yang atas belas kasihan Tuhan kita dicangkokkan, karena di situ orang Israel Tuhan kecewa, lalu kita dapat kesempatan untuk dicangkokkan. Kalau ditanya kuat mana kita dengan akarnya, akar itu adalah gambaran mengenai Tuhan itu sendiri. Kita dicangkokkan. Nah, cabang ini kuat atau tidak, itu kita. Nah, saya kemarin itu, waktu Pak Timi juga mungkin dengar waktu di sharing yang itu, saya memberikan sebuah ilustrasi, Bu. Bahwa ada seorang anak kecil itu komplain terus kepada bapaknya. Pak, hidup ini susah ya, katanya. Lalu bapaknya begini, hidup ini susah, saya habis ujian, bikin PR, harus cuci piring, harus hidup, kok kayaknya kesusahan ini nggak pernah selesai. Nah, lalu bapaknya tidak bicara apa-apa, Bu. Hanya mengajak anak ini ke dapur, bapak ini memasak 3 panci air, lalu dia memasukkan kentang untuk panci pertama,
telur untuk panci kedua, dan juga dengan biji kopi di panci ketiga. Ini menggambarkan keberadaan kita. Lalu Bapak itu memanaskan itu air selama 20 menit, lalu dia matikan, dia angkat. Dia cerita kepada anak. Kamu lihat, ini semua mengalami proses. Ini semua mengalami proses yang sama. Sakitnya sama, karena dipanasin 20 menit. Mereka mengalami sakit yang sama. Lalu waktunya sama. Berarti kita diproses itu sama. Pertanyaannya sekarang itu, kalau kentang itu adalah kelihatan. Mungkin kalau Ibu katakan orang baru sekolah teologi, baru lulus, dia akan keluarnya seperti kentang, Bu. Bahwa tampaknya dia sudah seorang yang sangat teologis, sangat paham akan firman Tuhan, sangat rohani. Tetapi digodok 20 menit kemudian, tadinya kentangnya begitu keras, menjadi lembek, gampang hancur. Itu bicara mengenai iman kentang, Bu. Lalu kalau telur itu menggambarkan seseorang yang imannya masih sangat lemah, tetapi begitu diproses, dia menjadi kuat imannya. Ya, imannya menjadi kuat. Lalu dia itu diproses, dia semakin dekat kepada Tuhan. Itu bicara iman telur. Lalu iman mengenai biji kopi itu adalah memang dia sudah imannya kuat. Lalu begitu diproses, dia imannya tidak pernah goyah, seberat apapun prosesnya. Lalu dia di saat kritis sulit begitu seperti yang Ibu katakan, bila kamu memperhatikan orang yang termarginalkan, maka kamu sudah memperhatikan ke saya. Kata di dalam Yohanes. Betul ya, Bu ya? Matius 25. Matius 25. Kita melayani orang yang paling hina, itu berarti kita melayani Tuhan Yesus. Nah, biji kopi di saat proses dalam keadaan yang paling sulit pun dia tetap memberikan rasa wangi kepada bau wangi kepada orang lain. Nah, sekarang kalau Ibu tanya kuat mana, itu semua itu berbeda-beda, tergantung kepada orang-orangnya sendiri. Saya punya satu catatan, Bu, mengenai seorang pendeta yang sangat terkenal, punya jemaat yang besar di Surabaya. Kalau ada yang orang Surabaya sini pasti pernah tahu yang namanya Hani Layantara. Ada yang tahu Hani Layantara? Saya tahu, Pak. Ya. Lagi di penjara sekarang, Pak. Betul. Nah, saya mau pernah nyetirin saya, Pak. Waktu saya narkoba di rehab, saya nyetirin beliau dengan istrinya khotbah di Tuta Injil. Iya. Saya mau cerita mengenai dia. Karena dia itu seperti kentang, Bu. Dia waktu khotbah gerejanya, remanya sangat luar biasa, sangat terkenal. Semua orang melihat ini sangat rohani, sampai seorang jemaat menitipkan anaknya yang 12 tahun kepada dia, titipkan kepada dia. Akhirnya dia berbuat cabul kepada anak ini. Anak ini tidak cerita. Anak ini diproses, dia tetap bisa bertahan.